different wave. Time and effort isn't such a shitty price to pay. If you feeling lucky, shorty, come and roll your dice my way. Look real enticing, hun, you're nice enough to make me say, girl, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Aji Motobike. Namun kali ini agak sedikit berbeda setnya. Gue tidak mereview motor, melainkan gue sedang ada di rumah nyokap. Kenapa gue bisa ada di sini? Tadi gue buka puasa di sini gitu. Dan sekarang posisi sudah buka puasa. Alhamdulillah. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nanti kalau memang ini bagus, bisa di-share ke teman-temannya sebagai bahan edukasi. Langsung aja kita mulai. Gue di sini ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman hidup gue bersama motor. Jadi di saat gue tadi lagi ngopi setelah buka puasa, gue melihat motor gue di sini dengan keadaan yang, sangat memprihatinkan gitu kan. Gue punya motor yang memang dulu di tahun 2010 itu gue beli. Sempat menjadi motor daily gue pakai setiap hari kemana-mana untuk cari duit, untuk ngeceng, untuk pacaran, untuk bohongin anak orang. Enggak. Jadi untuk daily lah pokoknya ya kan. Motor tersebut adalah motor Yamaha Scorpio 225 cc yang robot. Oke, yang robot berarti yang kayak edisi terakhir lah. Melainkan bukan yang benar-benar edisi terakhirnya, tapi pada saat itu tipe seperti itu, model seperti itu adalah keluaran terakhir untuk seri Yamaha Scorpio gitu. Jadi gue ingin sedikit cerita bagaimana sih motor tersebut bisa sampai nangkrak gitu. Oke. Jadi gini ceritanya kawan-kawan. Kenapa motor itu bisa sampai nangkrak? Menurut gua di tahun tersebut gitu ya, dari tahun 2010 sampai 2012 gua pakai daily itu sudah cukup lah sebagai motor daily gua. Kenapa? Di tahun berikutnya gua memang dituntut untuk lebih enjoy, lebih santai dalam mencari rezeki ya. Jadi kalau bawa Scorpio Z itu ya mungkin ini karena gue pribadi ya, kayaknya tingkat emosional ingat ngebut-ngebutan itu tinggi banget gitu loh. Jadi gue kayaknya gue jangan deh kayak gitu lagi deh gitu loh. Memang sih dulu itu punya kenangan yang luar biasa. Oke, gue cerita dulu sedikit kenangan momen kenapa sih gue bisa sampai senekat itu gitu loh. Pakai itu motor bisa sampai kencang banget ngebejetnya. Gini, gue ngerokok dulu lah ya enggak. Sorry nih. Jangan ditiru. Cukup gua aja. Asik. Jadi gini. Momen spesialnya jadi gue inget pada saat gue di sini gue ngeliat motor itu di saat gue lagi ngopi ngerokok tadi setelah buka, gue ingetnya gini. Dulu ini motor pernah gue pakai gila-gilaan bareng gue nih gitu. Dan gilanya lagi gue sampai keingetan momen yang mana waktu itu gue nganterin bokin gue ke tempat kerja. Jadi bokin gue itu sempat kerja di salah satu perusahaan gadget ternama pada zamannya. Di 2010 itu ya kalau nggak salah ya, BlackBerry ya kalau nggak salah, pokoknya intinya BlackBerry, kerja di BlackBerry shop gitu. Karena pada saat itu juga dia baru-baru kelar kuliah dan bingung harus kerja apa gitu. Akhirnya dia kerja di situ dan sometimes gue sering nganterin dia. Terus pada saat hari itu memang dia lagi ada meeting ya, ceritanya itu kayak meeting mendadak yang diharuskan jam 8 pagi itu sampai ke lokasi setempat gitu. Di sini banyak yang lewat soalnya gue ngambil setnya itu di teras gila. Jadi wajar kalau ada suara-suara kresek atau apapun atau ngekok gitu loh. Lo wajarin aja karena ini setnya ada di teras nyokap. Kenapa gue ambil teras nyokap? Cahayanya paling mantep John. Gue nggak bawa lighting, nggak bawa apa, dan kebetulan ini mic-nya ini punya ponakan gue. Dia juga seorang YouTuber baru main. Jangan lupa follow Instagramnya, subscribe akun channelnya itu kalau nggak salah Dimas Iksan. Dia itu mencoba di peruntungan gamers ya. Coba nanti coba dicari di situ. Ini gue minjem punya dia. Tripodnya juga minjem punya dia, gitu kan. Ya intinya simbiosis mutualisme. Menguntungkan buat dia, menguntungkan buat gue. Apalagi gue omnya ya enggak. Oke, kita lanjut. Waktu itu dia bilang, sayang jam 8 harus udah sampai TKP. Sedangkan gue nyampe rumahnya itu setengah 8 gitu kan.
Harinya hari Minggu nih kebetulan. Gue pikir tenang lah, Scorpio ya nggak, 225 cc, idih gila gitu kan. Akhirnya gue sampai ke rumah dia itu jam 7:30 dan mulai berangkat itu jam 7:30 lewat 10. Sampai di terminal atau di lampu merah Pasar Rebo itu sudah jam 8.15. Jam 8.15, jam 7.45. Berarti 15 menit lagi jam 8 gitu kan. Dan bokin gue tuh udah mulai, aduh gimana nih nyampe nggak? Tenang aja nyampe kok. Dengan pedenya gue bilang seperti itu gitu. Mental gue dulu masih mental anak muda ya nggak, yang bawa motor tuh nggak mikirin gas udah mentok atau belum gitu kan, keadaan mesin bagaimana gitu kan. Akhirnya gue coba untuk bilang yaudah pegangan gue bilang gitu kan. Oke, pegangan. Lu mau tahu itu gue berasa sirkuit John, beneran gue nggak bohong. Jalanan itu dari mulai terminal lampu merah Pasar Rebo sampai Pondok Indah itu anggapan gue itu bayangan pandangan gue itu adalah sebuah sirkuit yang memang gue tuntut untuk cepat. Gila, gue bawa kenceng banget, sumpah gue nggak bohong. Kalau nggak salah ya itu gue bawa 130-an kalau nggak salah itu gue coba bawa ngebut. Dan gue sempat ngeliat dan hampir terjadi crash berapa kali lantaran memang karena gue yang ngebut juga. Dan yang kedua itu faktor ya namanya jalan utama gitu ya, bukan jalan sirkuit atau bagaimana, banyak lah mobil yang lalu lalang atau motor lalang. Tapi ingat, ini jangan ditiru, karena apa? Ini gue hanya membagi pengalaman aja, jadi bukan sebagai edukasi buat kalian, hanya sekedar hiburan dan pengalaman semata gitu kan. Tiba-tiba gue sampai di lokasi tersebut itu kurang dari jam 8, lu bayangin John, di lampu merah jam 8 kurang 15 gitu kan. Gue kalau nggak salah sampai sana tuh jam 8 kurang 7 menit atau jam berapa lah, pokoknya masih kurang, jam 8 kurang gitu. Intinya tuh gue kurang dari 15 menit dari terminal Pasar Rebo sampai Pondok Indah itu gue kurang dari 15 menit. Itu gue gila, dua kali atau 3 kali gue mau crash. Yang pertama gue mau nabrak busway, ya kan. Kenapa gue mau nabrak busway? Jadi busway itu tiba-tiba keluar dari jalurnya gitu kan. Yang kedua itu gue kayak kebut-kebutan sama motor, waktu itu motor apa ya? Kalau nggak salah motor gede juga, tapi gue bingung motor apa, lupa. Intinya motor besar 4 tak ya pada saat itu. Ya mungkin antara Tiger atau apapun gitu. Itu gue sampai kebut-kebutan. Dan yang terakhir itu di bundaran Pondok Indah itu. Jadi kan kalau dari Point Square itu lurus, terus ada bundaran tuh kita ambil setengah tuh. Gue di situ sangat pada saat itu kencang, memang pada saat itu gue agak sedikit merebahkan badan. Itu goyang dan hampir crash. Setibanya sampai di Pondok Indah, bokin gue turun dan bokin gue langsung jatuh, ya enggak. Lucunya kenapa? Jatuh dengan berdiri pakai dengkul. Dia cuma bilang apa? Pokoknya nanti gue nggak mau dijemput pakai motor ini. Pokoknya gue nggak mau dijemput pakai motor ini, titik. Gue nggak mau naik motor lu. Gue bilang kenapa? Gila, gue nggak mau. Pokoknya pakai motor lain aja. Gue nggak mau dijemput pakai motor ini. Gue takut pokoknya. Inti lemes dia sampai jatuh dengan menggunakan dengkulnya sebagai landasan untuk berdiri. Jadi saking takutnya itu setelah sampai gitu. Akhirnya gue mikir di situ kan, iya juga ya, gue kenceng banget ini kayaknya bawa motornya sampai bikin gue takut ini. Oke, di saat itu gue bawa anak orang yang memang belum jadi istri gue ya kan, pada saat itu kan. Dan sekarang sih alhamdulillah udah jadi istri gue. Gue begonya gue nggak memikirkan resikonya atau bagaimana. Pokoknya itu jangan ditiru. Oke, gue merenungkan diri. Kayaknya pakai motor ini seru juga gitu. Akhirnya nemulah titik kejenuhan yang mana saat itu gue sudah mulai jenuh dengan motor fisik yang besar. Ya, ini sih sebagai penyakit bikers kayaknya sih, gue rasa sih ya. Di saat lu pakai motor kecil, lu pengen pakai motor besar. Di saat lu pakai motor besar, lu pengen pakai motor kecil. Ya itulah kayaknya itu seperti itu. Akhirnya, oke, gue beralih fungsi dari motor tersebut ke motor bebek. Ya karena memang gue sedikit ingin mengurangi resiko dalam hidup gue. Akhirnya motor tersebut hanya gue pakai sebagai aset jalan-jalan di pemukiman atau tidak gue pakai untuk ke jalan-jalan besar, intinya gitu. Jadi banyak memorinya. Gue juga sering main cari kopi ke daerah Puncak Bogor. Dulu gue seneng daerah sana, kenapa? Setnya itu kopinya hangat ya kan, terus udaranya dingin gitu, dan sering ngablu sama teman-teman juga gitu kan. Pokoknya itu seru. Pengalaman pada saat umur segitu gue seru banget. Kenapa gue pilih motor dia? Seneng lah, naik motor gede itu emang enak kok pokoknya. Enak banget. Pokoknya lu ngerasa tuh lu laki lah gitu. Gitulah, itu pengalaman gue. Oke, lanjut cerita keduanya.
gue touring ke Jogja pada saat itu di 2013 ya, itu kayaknya closingan ya sebagai motor daily gue. Akhirnya gue touring pakai motor Scorpio tersebut. Ada beberapa momen yang memang ini lucu kalau menurut gue. Pertama, gue mau crash di daerah perbatasan Bandung apa gimana tuh. Pokoknya itu jalanan. Mungkin lu semua tahu kalau yang sering keluar kota atau gimana. Gue lewat jalur selatan. Keadaannya malam jam 2 malam. Itu gue posisi nomor 2. Ya, di nomor 2 setelah leader tuh gue tuh ya. Dia ngebut, temen gue itu ngebut, dan kalau nggak salah ngebutnya 100 ke atas juga. Karena jalanan kosong jam 2, ya kan, itu sudah masuk pemukiman sepi ya, maksudnya ya berpikir pada saat umur segitu tuh ngeri gitu loh. Akhirnya dia ngebut, gue ikut ngebut. Jarak gue sama si temen gue ini mungkin sekitar 3 meter doang kali, 3 meter atau 4 meter gitu kan. Dia tiba-tiba goyang, wah begitu kan, wah gue kaget dong, gue kena juga akhirnya. Di saat itu pikiran gue bukannya bagaimana nih diri gue jatuh atau enggak, gue aja mau jatuh John dengan kecepatan segitu ya. Tapi gue langsung berpikir bagaimana ini 8 motor di belakang gue ngerinya ada yang jatuh. Soalnya kenapa, nyokap mereka tuh pada bilang tolong jaga ya, jangan ngebut-ngebut, intinya gitu. Gue yang punya tanggung jawab intinya di situ kan. Akhirnya gue ngeliat ke belakang, secara spontan gue nengok ke belakang, alhamdulillah nggak ada kecelakaan atau apapun gitu kan. Akhirnya gue briefing dulu, gila ini jalur kereta nggak kelihatan banget, bener-bener deh. Gue nggak tahu tuh dari mana, pokoknya intinya setelah Bandung atau sebelum Bandung gue nggak ngerti. Itu jalur kereta nggak ada pemberitahuannya pada saat itu, mungkin sekarang udah ada. Terus jalurnya itu nggak kelihatan gitu loh, tiba di memang jalur utama jalan gitu. Gue wah gila, itu gue udah berpikir anjir gue pasti jatuh nih, atau teman-teman gue pada jatuh celaka lah atau gimana. Alhamdulillah kita semua nggak ngalamin itu. Akhirnya gue coba untuk nggak terlalu ngebut gitu, dan jalur selatan tuh enak banget, pakai motor gede apalagi enak banget. Udah gitu kita akhirnya rest dulu sejenak di pom bensin sebelum Garut atau ini ya, gue lupa kalau nggak salah di mana ya. Pokoknya ada tuh di pom bensin sebelum Garut lah, intinya sebelum masuk ke kota Garut ada pom bensin di situ. Kita rest di situ, kita briefing, bla 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 segala macam. Akhirnya kita sampai Jogja. Yang lucunya motor gue ini sampai habis oli. Ya enggak, itu mungkin bisa gue bilang non-stop ya, gue berjalan non-stop tuh dalam arti kata saat gue rest tuh cuman 10 atau 15 menit, selebihnya gue jalan lagi gitu. Malam sampai pagi, sampai subuh pun gue masih jalan terus, karena ngejar waktu pada saat itu. Sampai di kota Jogja itu kalau nggak salah jam 9 malam atau jam 10 malam. Macet nih, Jogja udah mulai macet, ya kan. Di saat Jogja udah mulai macet, motor gue tuh magel gitu ya, nggak mau dioper gigi gitu ya. Aduh, kenapa nih? Gue langsung feeling, wah ini oli gue habis kayaknya nih. Akhirnya buru-buru sampai di camp. Gue nge-camp itu tepatnya di Jalan Ngampilan, di dekat bekas stasiun radio Prambors kalau nggak salah ya. Pokoknya di Jalan Ngampilan itu deket banget sama Malioboro. Gue nge-camp di situ di tempat temen gue. Kebetulan doi ini masih darah biru ya, namanya masih Raden. Jadi di situ gue nge-camp, kalau nggak salah itu gue hampir seminggu atau seminggu lebih di sana sampai akhirnya tahun baru. Jadi pengalaman terhebat gue pakai motor ini pertama kali gue pakai untuk untuk touring jauh menurut gue. Kurang lebih jarak Jakarta Jogja itu 600 km. Berarti pulang pergi sekitar 1200 km pada saat itu kan. Itu pengalaman luar biasa gue sama dia. Pokoknya enak, motornya enak, dan sekarang kondisinya mangkrak, hampir 3 atau 4 tahun nggak pernah gue pakai. Dan gue punya rencana untuk merestorasi dia, tapi gue masih bingung nih. Gue restorasinya antara gue bikin konsep bobber kah, merubah konsep, atau gue mempertahankan bentuk aslinya gitu. Dan menurut gue dibikin seperti itu dua-duanya pun udah enak. Enaknya kenapa? Dibikin bentuk asli, itu lu originalan, keren lah. Sejauh ini motor gue masih original ya. Yang Satria, Shogun atau apa, gue konsepnya tuh original gitu ya. Tapi ya namanya bikers kan, gue bilang ada sedikit titik jenuh, pengen lompat batas sedikit. Jadi mau gue bikin kayak bobber gitu. Tapi gue masih berpikiran gini, aduh sayang banget ya kalau bikin konsep bobber. Soalnya tuh motor belum pernah gue bongkar mesinnya itu belum pernah gue bongkar sedikit pun. Cuma pernah gue bongkar itu pada saat mengganti kampas kopling. Jadi belum pernah gue otak-atik, motor masih standar banget mesinnya dan lain-lain intinya. Makanya gue sedikit sayang kalau seandainya ini gue rubah menjadi bobber gitu.
Bokin gue pun juga bilang janganlah, lebih baik standar aja katanya gini. Tapi gue tuh dalam hati gue pengen nyobain pakai motor bobber. Tapi dari lain sisi gue juga bilang dalam diri gue nanti aja kali ya beli motor yang memang udah konsepnya bobber gimana segala macam gitu. Tapi ya itulah pergejolakan gue. Kenapa motor ini bisa sampai nangkrak? Karena memang ada gejolak dalam diri gue antara realita dan keinginan gitu. Jadi satu sisi gue pengen itu jadi bobber, tapi realitanya gue pengen dia itu tampilan secara original gitu, karena original pun mantap gitu, aslinya aja udah keren banget gitu. Banyak konsep-konsep modifikasi sekarang itu hanya restorasi bukan modifikasi gitu, tapi gue mau menembus batas. Cuma gue punya sayang gitu, punya keinginan, tapi sayang banget ini motor kalau udah dibedel-bedel pasti dong udah nggak originalnya lagi gitu kan. Bisa sih dibeliin part lain tapi udah nggak seasik, kenangannya akan hilang gitu ya. Makanya kalau lu punya konsep harus diapakan motor gue, tolong dibantu ya. Mungkin konsep-konsep lu bisa gue pelajari atau gue pertimbangkan, mudah-mudahan bisa ngebantu gue untuk ngebangun motor ini menjadi seperti apa gitu. Karena jujur ini motor nggak akan gue jual karena ini motor punya momen sangat berkesan, tapi motor ini pun gue sedikit bosan gitu. Jadi tapi lain sisi gue pengen motor ini tetap original gitu. Jadi ya banyak kemauan lah intinya. Tapi mudah-mudahan lu bisa semua bantu gue untuk bagaimana sih baiknya gitu, dimodifikasi total kah atau hanya direstorasi kah gitu kan. Nah makanya saat ngopi tadi gue berpikir aduh kayaknya gue harus segera deh untuk mencoba megang ini motor, karena kasihan banget sekarang itu cuma jadi tempat naruh helm dan tempat naruh jas hujan gitu dan senderan sapu. Lu bayangin aja, motor yang orang cari sekarang ini hanya jadi tempat senderan sapu lidi, tempat jemur jas hujan, kadang jemur anduk di situ, dan sebagai tempat wadah helm. Nah, kalau naruh helm lu habis pakai motor, lu taruh helm lu yang lu pakai tadi di motor itu. Berdebu sampai lu mau tau nggak? Sampai ada sarang tawon atau sarang semut itu di situ motor. Gila, bener-bener. Gila bener. Pokoknya gila banget deh pokoknya ini motor sampai ada sarang semutnya. Nanti sebelum restorasi akan gue bikin video before afternya. Nanti mudah-mudahan di video selanjutnya akan gue kasih videonya seperti apa, motornya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi gue mohon banget ya bantu gue dong buat memberikan solusi harus seperti apakah kan motor ini gitu loh ya. Ya jadi gue tunggu komennya ya. Oke. Jadi segitu aja sih sebenarnya gue mau bikin video untuk keluh kesah gue aja. Sebenarnya video ini sebagai keluh kesah aja sih sebenarnya. Sekalian memperkenalkan gue seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan lu semua nggak jijik, nggak apa segala macam, terhibur juga, mudah-mudahan tetap terhibur. Jadi intinya di dalam video ini gue ingin merestorasi atau memodifikasi motor ini. Intinya gue pengen megang motor ini, cuma gue masih bingung antara modifikasi atau restorasi, intinya gitu. Mohon dibantu ya teman-teman ya. Bisa bantuin lewat komen juga bisa, atau follow Instagram gua Aji ALARZ nggak pakai D ya, ALARZ. Bisa follow ke situ untuk intip-intip pribadi gue seperti apa, lihat aja ke situ. Intinya thank you banget teman-teman yang udah mau nonton video ini. Segini aja videonya, jangan terlalu banyak nanti kalian bosan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.